Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Panji Syahputra Lubis dengan NIM 23030063 dari Prodi Double Degree Akuntansi Diploma 3. Di sini saya ingin membawakan materi tentang biaya variabel dan biaya tetap dari mata kuliah Akuntansi Biaya 2 yang diampu oleh dosen saya, yaitu Bu Fikaria Boru Tarigan. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk saja ke materinya. Di sini kita akan mulai dari pengenalan, lalu definisi dan karakteristik, dan juga definisi menurut para ahli, perbedaan utama, manfaat analisis, rumus dan contoh, dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Oke, kita masuk ke pengenalan. Mengapa biaya itu penting? Memahami struktur biaya adalah fondasi untuk pengambilan keputusan bisnis yang efektif. Ini memungkinkan perusahaan untuk menetapkan harga yang tepat, mengelola anggaran, dan merencanakan profitabilitas. Masuk ke definisi dan karakteristik. Biaya variabel. Biaya variabel itu berubah secara proporsional seiring volume produksi atau penjualan. Jumlah total biaya variabel akan meningkat atau menurun sejalan dengan peningkatan atau penurunan aktivitas bisnis. Biaya unit relatif konstan, artinya biaya untuk memproduksi satu unit tambahan akan selalu sama. Contohnya, bahan baku langsung, misalnya kain atau pakaian, tenaga kerja langsung atau gaji per jam atau pekerja produksi, komisi penjualan, biaya pengemasan produk, listrik yang digunakan untuk mengoperasikan mesin produksi jika bervariasi dengan output. Lalu ada biaya tetap, tidak berubah dalam rentang relevan, terlepas dari volume produksi atau penjualan. Jumlah total biaya tetap akan tetap sama dalam periode waktu tertentu, tidak peduli seberapa banyak unit yang diproduksi atau dijual. Biaya per unit bervariasi. Ketika volume produksi meningkat, biaya tetap per unit akan menurun karena biaya total tersebar ke lebih banyak unit. Contohnya, sewa gedung pabrik atau kantor, gaji staf administrasi atau manajer, penyusutan aset, mesin bangunan, premi asuransi, dan biaya penelitian dan pengembangan. Menurut para ahli, biaya variabel adalah biaya yang secara total bervariasi secara proporsional dengan perubahan tingkat aktivitas. Biaya tetap adalah biaya yang secara total tetap konstan dalam rentang yang relevan terlepas dari perubahan tingkat aktivitas menurut Hansen dan Mowen dalam akuntansi manajerial. Lalu yang kedua, pemisahan biaya menjadi tetap dan variabel sangat penting untuk perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan oleh Charles T. Hongren dalam akuntansi biaya. Lalu masuk ke perbedaan utama. Di sini ada poin pokok penting, ya, aspek perbandingan, perilaku. Biaya variabel berubah secara proporsional dalam volume aktivitas. Lalu untuk biaya tetap, dia konstan total dalam rentang yang relevan. Lalu untuk per unit, konstan per unit. Untuk biaya variabel, untuk biaya tetap dia bervariasi per unit. Contohnya untuk biaya variabel, bahan baku langsung, upah tenaga kerja langsung, dan komisi penjualan. Untuk biaya tetap, sewa gedung, gaji manajer, depresiasi peralatan. Dan untuk bagian rentang waktunya, untuk biaya variabel umumnya dalam jangka pendek hingga menengah. Untuk biaya tetap umumnya dalam jangka menengah hingga panjang. Untuk fleksibilitasnya, untuk biaya variabel itu tinggi, mudah disesuaikan. Untuk biaya tetap rendah atau sulit disesuaikan dalam jangka waktu singkat. Untuk pengendalian, biaya variabel lebih mudah dikendalikan dalam jangka waktu pendek, sedangkan biaya tetap lebih sulit dikendalikan dan diubah dalam jangka pendek. Untuk tujuannya, biaya variabel fokus pada efisiensi operasional per unit, sedangkan biaya tetap fokus pada pemanfaatan kapasitas dan struktur biaya. Untuk pengambilan keputusannya, biaya variabel berimplikasi pada keputusan produksi jangka pendek dan penetapan harga, sedangkan biaya tetap berimplikasi pada keputusan investasi dan strategi jangka panjang.
Untuk manfaatnya sebagai penetapan harga, analisis biaya memungkinkan perusahaan untuk secara akurat menghitung total biaya produksi, baik biaya variabel maupun tetap, yang terkait dengan setiap unit produk atau layanan. Dengan pemahaman mendalam ini, manajemen dapat menetapkan harga jual yang tidak hanya kompetitif di pasar, tetapi juga memastikan margin keuntungan yang sehat. Ini membantu menghindari penetapan harga yang terlalu rendah yang berujung pada kerugian, atau terlalu tinggi yang mengurangi daya saing. Lalu ada pengambilan keputusan. Informasi biaya yang akurat adalah krusial untuk berbagai keputusan strategis. Ini mendukung keputusan buat atau beli, make or buy, dengan membandingkan biaya produksi internal versus biaya pembelian dari pihak eksternal. Selain itu, analisis biaya sangat membantu dalam keputusan ekspansi pasar, penambahan lini produk baru, atau bahkan penghentian produk yang tidak lagi menguntungkan. Pemahaman ini memastikan bahwa setiap keputusan didasarkan pada data finansial yang solid, meminimalkan risiko, dan memaksimalkan potensi keuntungan. Lalu ada perencanaan laba. Dengan memisahkan biaya ke dalam komponen variabel dan tetap, perusahaan dapat memprediksi bagaimana perubahan volume penjualan akan mempengaruhi profitabilitas mereka. Ini memungkinkan penyusunan rencana laba yang realistis dan penetapan target laba yang terukur. Melalui analisis titik impas atau break even point dan analisis biaya volume laba atau GVP, manajemen dapat mengevaluasi skenario yang berbeda dan memahami dampak dari strategi harga, volume produksi, dan struktur biaya terhadap keuntungan bersih perusahaan. Ini adalah alat paling penting untuk manajemen strategi dan budgeting. Lalu ada pengendalian biaya. Analisis biaya secara sistematis memungkinkan perusahaan untuk mengidentifikasi area di mana biaya dapat dikurangi atau dikelola dengan lebih efisien tanpa mengorbankan kualitas atau nilai. Ini melibatkan pemantauan berkelanjutan terhadap biaya aktual dibandingkan dengan anggaran, mencari varian, dan menentukan akar penyebabnya. Dengan demikian, manajemen dapat mengambil tindakan korektif seperti menegosiasikan ulang kontak pemasok, mengoptimalkan proses produksi, atau mengurangi pemborosan operasional yang pada akhirnya meningkatkan efisiensi dan profitabilitas perusahaan. Di sini kita masuk ke bagian rumus dan contoh penghitungan. Pada biaya variabel, rumus biaya variabel sama dengan biaya variabel total sama dengan biaya variabel per unit dikali jumlah unit produksi. Untuk contohnya, jika biaya bahan baku per unit adalah 10.000 dan Anda memproduksi 100 unit, maka biaya variabel total adalah 1 juta rupiah. Dan untuk biaya tetap, rumusnya biaya tetap total sama dengan sewa ditambah gaji, administrasi, dan ditambah dengan yang lainnya. Dan untuk contohnya, sewa pabrik harga 5 juta per bulan, gaji manajer 10 juta per bulan, biaya tetap total adalah 15 juta per bulan. Kesimpulannya yaitu sebagai fondasi bisnis, biaya variabel dan tetap adalah pilar utama yang membentuk struktur analisis keuangan dan manajerial dalam setiap entitas bisnis. Pemahaman mendalam tentang kedua jenis biaya ini esensial untuk mengidentifikasi bagaimana pengeluaran bereaksi terhadap perubahan volume aktivitas. Lalu ada sebagai pengambilan keputusan. Pemahaman yang jelas tentang biaya variabel dan tetap sangat krusial dalam mendukung berbagai keputusan strategis dan operasional. Ini mencakup penetapan harga produk yang kompetitif, optimalisasi volume produksi, alokasi sumber daya yang efisien, serta evaluasi proyek investasi jangka panjang. Lalu ada profitabilitas optimal. Dengan mengelola biaya variabel dan tetap secara aktif, perusahaan dapat secara signifikan meningkatkan profitabilitasnya. Ini melibatkan identifikasi titik impas, analisis margin kontribusi, dan pengembangan strategi untuk mengoptimalkan struktur biaya guna mencapai tujuan finansial dan pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. Oke, mungkin itu saja untuk materi yang akan saya bawakan untuk tentang biaya variabel dan biaya tetap dari mata kuliah akuntansi biaya. Mungkin cukup itu saja. Selebihnya lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.